Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini cuma analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya ternyata turun 11%. Dan saat ini cara pergerakan mulai bergerak turun, ada tanda-tanda untuk mulai patah tren dan reversal tren. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Cepin. Cepin hari Jumat kemarin turun 6% lebih ke harga 4.890. Dan cara pergerakan jika kita lihat, Cepin saat ini sudah turun di bawah harga 5.000 dan garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di 5.000, garis EMA 150 di sekitar 5.050. Sebelumnya Cepin membaik setelah menyentuh 4.700, Cepin bergerak naik, berhasil berikuran garis EMA, terus bergerak naik tapi kembali mengetes 5.300, Cepin gagal break dan saat ini malah kembali bergerak turun. Jadi dengan candle lumayan solid pada perdagangan hari Jumat, teman-teman sudah punya saham Cepin dan belum take profit, mesti harus hati-hati karena apabila minggu depan terkonfirmasi Cepin gagal naik kembali di atas 5.000, maka akan terkonfirmasi Cepin mulai downtrend kembali. Dengan target penurunan terdekat saya lihat ada potensi ke 4.800. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul tergerus 11% lebih, laba Cepin di kuartal 3 menjadi 2,39T. Jadi memang masih mencatatkan laba bersih, tapi laba bersihnya turun 11% lebih dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Jadi ini laporan kurang begitu oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk Cepin, bisa kita lihat 3 hari terakhir asing sudah mulai keluar dari saham Cepin. Setelah sebelumnya asing terus masuk dan broker summary ini juga terpantau mulai ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data yang kita dapat ini yang membuat kita harus hati-hati. Kan secara teknikal sudah mulai ada tanda-tanda patah tren, sudah mulai ada tanda-tanda reversal dari uptrend menuju downtrend, plus mulai ada distribusi. Sehingga potensinya untuk lanjut turun masih sangat besar minggu depan. Jadi untuk yang ingin coba entry saham Cepin, bisa wait and see kembali di sekitar 4.800. Karena sebelumnya beberapa kali Cepin bisa bertahan dari rebound dari 4.800. Jadi beberapa teman tahu Cepin mengetes 4.800 bisa bertahan dari rebound, bisa manfaatkan ini untuk technical rebound, untuk memanfaatkan technical rebound untuk trading jangka pendek dengan target swing atau target terdekat itu di 5.000 sampai 5.050. Kan tetap saja walaupun bisa bertahan dari rebound, jika terpantau masih gagal naik di atas kedua garis EMA, cara pergerakan Cepin masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang kita update untuk JPFA juga. JPFA juga hari Jumat juga melemah, turun 4% lebih ke 1.750, tapi secara teknikal JPFA lebih oke daripada saham Cepin. Walaupun sama-sama turun lumayan dalam, tapi JPFA masih jauh berada di atas garis EMA 50 150. Sedangkan Cepin penurunan hari Jumat kemarin langsung berada di bawah garis EMA. Jadi candle memang kurang begitu oke juga untuk JPFA, tapi masih berada di atas support 1.700. Jadi saat ini untuk JPFA memang masih tertahan di resistance 1.800, tapi untuk tren jangka menengah ini masih bergerak tren. Dan untuk JPFA jika kita lihat broker summary-nya, beda dengan Cepin, asing terpantau masih terus masuk akumulasi pada perdagangan hari Jumat juga, walaupun turun 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing memang terpantau ini masih broker summary ini terpantau masih distribusi, tapi asing 2 minggu ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham JPFA di harga bawah, saat ini belum take profit di 1.800, menurut saya masih bisa di hold. Tapi karena masih ada distribusi, saya lihat JPFA minggu depan masih ada potensi untuk kembali turun mengenai 1.700 sampai 1.650. Jadi apabila teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah, bisa pantau saham JPFA minggu depan untuk buy on weakness atau buy on support. Dan wait and see di sekitar harga ini, apabila JPFA mencapai 1.700 atau 1.650 masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry. Karena cara teknikal ini masih oke, masih belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi ini memanfaatkan untuk entry di sekitar support dan jadikan 1.800 untuk target take profit jangka pendek. Apabila terpantau JPFA setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas 1.800. Saya coba analisa saham Tekim yang jika kita lihat hari Jumat kemarin turun lumayan dalam. Jadi turun 7% lebih, dan secara teknikal jika kita lihat memang sebelumnya Tekim mulai sideways setelah menyentuh 7.200. Setelah menyentuh 7.200, Tekim mencoba bangkit, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal dan saat ini malah melanjutkan low. Jadi untuk tren jangka menengah sebelumnya memang Tekim uptrend, berhasil bertahan di garis EMA 50 rebound, tapi 2 kali mengetes 9.000 gagal break sehingga ini terbentuk double top, mulai tanda-tanda perbalikan arah. Sempat mengetes garis EMA 150 bisa bertahan rebound, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, gagal break malah lanjut turun.
dan saat ini juga mencoba break gagal, masih melanjutkan low. Jadi untuk Tekim saat ini masih bergerak sangat downtrend. Candle penurunan hari Jumat sangat solid, dan jika kita lihat broker summary juga bisa kita perhatikan di sini. Asing juga dalam satu minggu ini masih keluar, walaupun sempat masuk pada tanggal 31 Oktober kemarin. Dan di broker summary pun terpantau penurunan ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk Tekim hati-hati, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun ke sekitar harga 6.700 sampai 6.500 minggu depan. Dan cara pergerakan walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja hanya technical rebound sementara. Selama teman-teman lihat belum ada candle yang solid plus ada akumulasi besar, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya hanya spekulatif buy dan punya target plan yang jelas kapan take profit apabila teman-teman buy di sekitar daerah supportnya. Karena jika terpantau berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk naik di atas 7.000, maka Tekim masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi jangan sampai mau teman-teman entry di bawah, pas saat rebound mulai berbalik arah teman-teman masih hold, takutnya masih lanjut turun, karena bisa kita lihat sebelum sempat turun menyentuh harga sekitar 6.200. Tapi saat ini yang terdekat penurunan saya lihat ada sekitar 6.600 sampai 6.700. Untuk INKP juga sama seperti Tekim, bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun lumayan dalam 5%, malah terbentuk gap down. Sebelumnya untuk INKP setiap kali mengetes 8.000 bisa bertahan, tapi pada opening hari Jumat langsung berada di 8.000. Dan saat ini menyentuh atau mendekati support di sekitar 7.600. Dan jika kita lihat INKP sebelumnya 7.600 merupakan support menahan penurunan dari INKP. Setelah itu INKP berhasil rebound dan naik tinggi. Dan saat ini terbentuk gap down dekat dengan 7.600. Jadi menurut saya apabila teman-teman mau coba spekulatif buy sama INKP, bisa coba pantau di sekitar 7.600 minggu depan. Apabila berhasil bertanda rebound, bisa coba spekulatif buy. Karena bisa saja karena dalam satu minggu sudah turun lumayan dalam, ada technical rebound sementara, jadi bisa memanfaatkan untuk entry dan trading jangka pendek. Tapi saat ini apabila teman-teman dapat sekitar 7.600, bisa jadikan 7.800 sampai 8.000 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Karena bisa kita perhatikan di sini, cara broker summary ini masih belum oke. Asing masih keluar dengan jumlah besar, di broker summary juga ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk INKP sebaiknya jangan entry apabila ternyata hari Senin nanti masih lanjut turun menembus 7.600. Karena apabila lanjut turun, bisa kita lihat support kuat berikutnya ada sekitar 7.250 sampai 7.300. Dan apabila tembus masih ada potensi untuk lanjut turun ke target harga ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.